Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Anissa Putri Pratiwi dari kelas A4A. Pada video kali ini saya akan mengerjakan audit EDP chapter 4. Nah, pada bab kali ini kita akan melakukan analisis sederhana di mana kita nanti akan menghitung total kewajiban, melihat kartu yang sebentar lagi akan kadaluarsa, mencari transaksi dari pelanggan tertentu, dan mengecek saldo kartu kredit. Langsung saja kita ke tutorialnya. Yang pertama, kita akan menentukan total kewajiban. Caranya yaitu kita pilih file, lalu kita klik open the project. Setelah itu, kita bisa memilih ACL tutorial metafor, lalu setelah itu, pada tampilan overview, kita pilih project credit cards metafor. Dan kita harus membuka tabelnya. Setelah tabel terbuka, kita bisa memilih menu analyze, lalu klik total fields, maka akan muncul kotak dialog total. Nah, pada daftar field ini kita pilih create limb, karena kita hanya ingin menjumlahkan field ini, tidak perlu memilih field yang lainnya. Setelah itu kita klik OK aja, lalu pada tab total akan terlihat hasilnya. Untuk hasil akhirnya itu harus menunjukkan total kewajiban perusahaan sebesar 1.440.800. Oke, selanjutnya kita akan mencari tahu kartu mana saja yang akan kadaluarsa. Untuk langkah-langkahnya yaitu kita bisa mengklik tombol Edit View Filter pada tab Kredit Metafor yang tadi. Setelah itu nanti akan muncul kotak expression di mana kita harus menuliskan kalimat EXPDT kurang dari sama dengan 2004-0101. Maksudnya itu adalah kita akan mencari tanggal kadaluarsa yang dimulai pada tahun 2024 bulan Januari tanggal 1 atau bisa lebih awal. Setelah kita menuliskan kalimat tersebut, kita bisa mengklik OK aja. Lalu setelah filter aktif, kita bisa pilih menu Analyze, klik Count Records, lalu bisa diklik OK. Nah, nantinya akan ditampilkan di status bar ada 8 dari 200 kartu yang kadaluarsa pada tanggal tersebut atau sebelumnya. Selanjutnya kita akan mengekspor nomor kartu yang akan kadaluarsa. Nah, nomor kartu ini tuh perlu kita kirim ke bagian keuangan. Untuk cara-caranya, yang pertama kita klik menu data, lalu kita pilih export to other application. Nah, pada kotak dialog export akan muncul pilihan, lalu kita bisa pilih view aja pada opsi yang ada. Terus pada opsi export as kita pilih teks. Nah, pada kotak tuh kita ketik nama file, misalnya itu ccn_2_expire_by_Januari 1. Setelah kita mengetik file tersebut, kita bisa klik OK aja. Nah, nantinya file teks ini tuh bisa langsung dikirim lewat email atau dicetak, atau bisa juga disimpan sebagai arsip. Selanjutnya, kita akan mengedit tipe data di tabel TransApril. Untuk langkah-langkahnya, kita bisa buka tabel TransApril, lalu kita klik menu Edit, lalu kita pilih Table Layout. Nah, pada tampilan nanti akan muncul table layoutnya. Lalu setelah itu kita akan memeriksa field. Untuk fieldnya kita bisa mengganti tipenya. Untuk field amount itu sudah benar dengan tipe numerik. Untuk field card name dan codes harus diubah ke tipe ASCII. Untuk field cast number dan description itu sudah benar dengan tipe ASCII. Dan untuk field transdate itu juga sudah benar, tipenya itu date. Lalu untuk mengubahnya kita bisa klik 2 kali pada field card name, lalu kita pilih opsi type dan pilih ASCII. Setelah itu kita klik tanda centang hijau untuk menyimpannya. Ulangi langkah yang sama untuk field codes. Nah, setelah selesai kita bisa menutup jendela tabel layout dan sekarang data sudah siap. Kita bisa lanjut menggunakan fungsi find atau filter customer untuk menampilkan transaksi milik pelanggan.
Selanjutnya, kita akan menggunakan fungsi find untuk mencari transaksi pelanggan. Nah, di sini kita akan mencari transaksi pelanggan dengan nomor 444413 menggunakan fungsi find. Untuk langkah-langkahnya, pertama kita harus memastikan bahwa tabel trans April itu dalam keadaan aktif. Lalu setelah itu kita bisa klik tombol edit view filter, dan pada kontak expression kita bisa ketik kalimat find, buka kurung, tanda petik, kita ketik 444413, tutup kurung, koma, case number, tutup kurung. Nah, tanda kutip ini tuh digunakan karena field case number itu bertipe ASCII. Lalu kita bisa klik tombol verify untuk memeriksa apakah ekspresi valid. Jika muncul pesan valid, maka kita klik OK. Dan kalau belum valid, kita bisa perbaiki ekspresi lalu verifikasi lagi. Setelah itu, kita bisa klik OK aja untuk menjalankan filternya. Nah, sekarang jika digulirkan ke kanan, field case number hanya akan menampilkan nilai 444413. Selanjutnya, kita bisa pilih menu Analyze, lalu klik Count Records. Nah, setelah itu kita bisa klik OK aja, maka hasilnya ada 26 dari 280 transaksi yang memiliki nomor pelanggan 444413. Nah, dalam analisis nyata, biasanya kita akan mencari tahu lebih lanjut siapa sebenarnya pelanggan ini. Tapi di file data ini adalah tutorial, jadi informasi pelanggan itu memang tidak tersedia. Nah, selain menggunakan fungsi find, kita juga bisa nih untuk membuat filter langsung untuk mencari transaksi dari pelanggan nomor 444413. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama itu pastikan tabel trans April itu aktif, dan kalau misalkan masih ada filter sebelumnya, kita bisa klik tombol remove filter untuk menghapusnya. Kita bisa klik tombol edit view filter, dan pada kotak expression kita bisa ketik case now sama dengan petik 444413, terus petik lagi. Lalu bisa kita klik OK aja, hasilnya akan sama persis dengan saat kita menggunakan fungsi find. Semua transaksi dengan nomor pelanggan 444413 akan ditampilkan. Nah, setelah selesai kita bisa klik tombol remove filter lagi untuk menghapus filter tersebut. Untuk selanjutnya, kita akan mencari saldo di atas $1.000 atau $2.000. Untuk langkah-langkahnya, pertama kita buka tabel credit cards Metafor. Jika muncul pesan untuk menyimpan perubahan di tabel trans April, maka bisa kita klik yes aja. Nah, kita cari kolom Newbal, lalu setelah itu kita bisa klik kanan pada header kolom, lalu pilih quick sort descending. Nah, sekarang saldo akan tersusun dari yang terbesar ke yang terkecil. Terus teman-teman bisa klik tombol edit view filter. Nah, pada kotak expression teman-teman bisa masukkan Newbal lebih dari 2000, lalu kita klik OK aja. Lalu bisa pilih menu Analyze dan klik Count Records. Maka hasilnya akan menampilkan ada 53 dari 200 record dengan saldo lebih dari $2.000. Lalu teman-teman bisa mengganti filternya menjadi Newbal lebih dari 1000, lalu tekan enter aja. Nah, setelah itu teman-teman bisa pilih menu Analyze, lalu Count Records lagi. Nah, kali ini ada 65 record dengan saldo di atas $1.000. Nah, di sini kita juga bisa nih menambahkan kondisi lain, misalnya itu saldo lebih dari $1.000 atau ada tunggakan atau ada biaya keuangan. Kita bisa ketikkan filter berikut, yaitu Newbal lebih dari 1000, or past to item kurang dari 0, or Finch lebih dari 0. Lalu kita hitung jumlah record, maka hasilnya ada 89 record yang memenuhi salah satu kondisi tersebut. Setelah sebelumnya kita melakukan filter pada saldo kartu kredit yang menemukan nilai yang melebihi batas tertentu, kali ini kita akan melanjutkan analisis dengan melihat jumlah tagihan yang tertunggak, atau yang disebut dengan past due amounts. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama kita klik tombol remove filter untuk menghapus filter yang sebelumnya masih aktif. Selanjutnya, kita klik kanan pada kolom past due M, lalu kita pilih quick sort descending. Setelah itu kita bisa scroll ke bawah aja, maka di sini kita bisa nih untuk melihat banyaknya pemegang kartu kredit yang memiliki jumlah tagihan yang sudah jatuh tempo. Cukup sekian untuk video yang bisa saya sampaikan. Terima kasih pada teman-teman yang sudah mengikuti tutorial ini sampai akhir. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.